Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masih berada dalam bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 9 Muharram, dan sebagian dari umat Islam hari ini menjalankan ibadah siam, puasa, untuk memuliakan bulan Muharram. Tanggal 9 Muharram yang meskipun ada beberapa orang yang menyatakan bahwa ini bukan puasa yang disyariatkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah hanya melaksanakan puasa pada tanggal 10 Muharram, tetapi dalam kajian fikih kita bisa memahami bahwa pada tanggal 9 ini adalah puasa yang bisa menambah keutamaan siam di tanggal 10 pada bulan Muharram, karena pada tanggal 9 ini Rasulullah pernah mencita-citakan, menginginkan, mengharapkan akan melaksanakan puasa sunnah, tetapi karena beliau terlanjur wafat, beliau belum melaksanakan puasa ini, sehingga para ulama mengatakan bahwa ini adalah puasa yang juga disyariatkan, meskipun ini menjadi sunnah hamiyah, bukan sunnah fi'liyah, sunnah yang dicita-citakan oleh Rasulullah, yang meskipun Rasulullah belum sempat melaksanakan, tapi minimal para ulama memahami bahwa ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh Rasulullah untuk dilaksanakan, sehingga para sahabat pun juga melaksanakan. Di antara riwayat yang saya temukan adalah Abdullah bin Abbas yang melaksanakan puasa ini. Meskipun ada yang mengatakan Abdullah bin Abbas itu melaksanakan puasa tanggal 9 dan juga melaksanakan puasa pada tanggal 11. Itu kata para ulama karena Abdullah bin Abbas itu ragu tentang masuknya bulan Muharram. Nah, ini asumsi saja sebenarnya. Cuma puasa tanggal 9 ini memang puasa yang benar-benar menjadi puasa yang menjadi sunnah hamiyah, sunnah yang diceritakan, sehingga para ulama menetapkan bahwa puasa pada tanggal 9 Muharram itu adalah masyru', disyariatkan juga, meskipun belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah dan belum menjadi sunnah fi'liyah. Di antara sekian banyak ulama mengatakan untuk menambah keutamaan siam pada tanggal 10 Muharram sebagai puasa Asyura, maka puasa tanggal 9 ini sebaiknya dilaksanakan. Bahkan untuk membedakan umat Islam dengan umat Yahudi, maka puasa ini menjadi puasa yang akan bisa membedakan puasa yang dilaksanakan oleh umat Yahudi dengan puasa yang dilaksanakan umat Islam. Termasuk di dalamnya puasa tanggal 11 itu bisa dilaksanakan serangkaian dengan puasa tanggal 10 Muharram, tetapi diingat oleh para ulama bahwa jangan sampai puasa tanggal 11 itu dianggap sebagai puasa yang masyru', puasa yang disyariatkan. Ini adalah rangkaian, karena pada bulan Muharram itu memang disunnahkan bagi umat Islam untuk memperbanyak puasa, memperbanyak siam. Nah, kembali pada apa yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini, karena hari ini masih berada pada bulan Muharram, mari kita mencoba meraih atau menggapai spirit Muharram, semangat atau ruh Muharram. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya katakan bahwa seiring bergulirnya waktu, usia bumi kita ini kian bertambah. Dan ini yang sering dikatakan oleh para ulama, para mubalik, para ustadz, para khatib. Jika diibaratkan manusia, kiranya bumi ini layaknya seorang yang sudah tua renta, yang sudah berbadan bungkuk, bertubuhkan tongkat, berkulit keriput dan berambut putih.
Dan ini menunjukkan bahwa perubahan waktu adalah perubahan dalam berbagai aspek. Adapun yang tampak dengan kasat mata adalah perubahan yang bersifat fisik. Jadi kalau orang tua itu mau dilihat tuanya, ya perubahan fisiknya yang tampak. Perubahan non fisiknya bisa saja tidak tampak kasat mata, tetapi kalau kita mencermati memang ada perubahan-perubahan yang terkait dengan sesuatu yang tidak berupa fisik, artinya sesuatu yang tidak bersifat jasmania. Saya pernah mencoba mencermati diri saya sendiri, ya. Makin tua itu ternyata memang secara psikis ada perubahan. Kemampuan intelektual saya itu sudah berubah, tapi kematangan di dalam berpikir, kematangan spiritual itu bisa bertambah kalau kita memang selalu berlatih. Dulu pernah saya ceritakan, saya pernah berjumpa dengan Profesor Sela Sumarjan di sebuah hotel di Jalan Jenderal Sudirman, Yogyakarta, namanya Hotel Santika, dalam sebuah seminar tentang pariwisata dalam perspektif sosiologi. Beliau pada usia 82 itu masih bersemangat dan cukup cerdas menyampaikan gagasan-gagasannya, dan tidak terlihat bahwa dia itu sudah berusia 82 ketika berbicara, tapi fisiknya memang terlihat sudah tua, tapi semangatnya luar biasa dan analisisnya itu memang tajam sekali. Demikian juga banyak orang yang usianya sudah tua, itu ternyata analisisnya sangat tajam. Saya pernah diajar oleh Profesor Harun Nasution itu. Pada usia 70 tahunan beliau semangatnya seperti semangat anak muda yang selalu berpikir cerdas dan pendapat-pendapatnya masih tajam. Dan waktu itu beliau menyampaikan materi yang terkait dengan pemikiran Islam. Ada aspek-aspek tasawuf, ada aspek-aspek filsafat, ada aspek teologi yang kemudian dia cerahkan para mahasiswa itu dengan pemikiran-pemikiran yang sangat tajam. Dan ketika diajak untuk berdiskusi cukup asyik. Jadi ketuaannya terlihat pada fisiknya, tetapi semangatnya untuk menggagas sesuatu dan cara berpikirnya itu seperti cara berpikir anak muda waktu itu. Ya, meskipun akhir-akhir menjelang meninggalnya dia mengalami stagnasi pemikiran dan dia justru masuk ke ranah tasawuf dalam arti amaliyah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kata Muharram, ya, di bulan Muharram ini kan sering ditanyakan, apa sih makna Muharram itu? Nah, secara bahasa makna Muharram itu merupakan derivasi dari kata harama yahrumu, yang kalau kita terjemahkan secara harfiah artinya mencegah atau melarang. Nah, Muharram sendiri bermakna dilarang atau diharamkan. Dan Allah menyebut bulan ini di dalam Al-Quran di antara 4 bulan yang dimuliakan. Misalnya kalau kita baca di dalam surat At-Taubah ayat 36 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Nah, ini cucu saya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minna arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim wala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada apa yang saya sampaikan, bahwa para ulama mengemukakan bahwa maksud dari ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah, tepatnya ayat 36 ini, adalah Allah melarang terjadinya peperangan, dan yang
sejenis dengan ini yang termasuk dalam kategori perang lantaran kemuliaan bulan ini. Nah, larangan ini adalah sebagai penekanan betapa Muharram adalah bulan yang mulia dan merupakan syahrullah. Nah, ini istilahnya, syahrullah, bulan Allah. Nah, secara akumulatif bulan Muharram ini beranjak pada usia yang sekarang ini kita berada pada tahun 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021. Ya, jadi sudah 1442 yang lalu ditetapkan mulainya bulan Hijriah. Dan inilah tahun baru Hijriah yang sering diperingati oleh kaum muslimin untuk mengenang kembali peristiwa hijrah Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Dan spiritnya tentu saja bukan bagaimana pada hari itu Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah, tetapi apa? Semangat yang bisa kita pahami dari bulan Muharram ini juga kita kaitkan dengan semangat hijrah. Saya selalu mengatakan bahwa bertambahnya usia itu menandakan bertambahnya kemantapan dan kedewasaan di dalam bersikap, di dalam berpikir, di dalam bertindak. Kalau kita itu lebih bertambah usia atau bertambah usia kita, kok tidak ada kemantapan dan kedewasaan kita di dalam berpikir, bersikap, dan bertindak, artinya perubahan yang terjadi itu tidak bermakna atau kurang bermakna. Apalagi kalau perubahannya itu bersifat negatif, tentu saja itu merupakan sesuatu yang tidak baik. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Ini ada cucu saya, maaf. Nah, dengan beralihnya tahun ke tahun, berarti spirit untuk memulai lembaran baru itu harus terjadi pada diri kita, bahwa kita harus menuju pada langkah-langkah yang lebih baik. Kita harus lebih optimis dan punya rencana-rencana yang lebih mantap untuk bisa memulai sesuatu yang lebih baik. Mari kita gelorkan semangat untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya selalu mengatakan kita ini tidak hanya dituntut menjadi muslih, dalam pengertian kita ini harus menjadi orang yang berbuat baik untuk lingkungan kita yang sempit, tetapi kita harus berbuat baik pada lingkungan kita yang lebih luas. Menjadi soleh itu penting, menjadi orang baik itu penting, dan menjadi orang yang mau melakukan perbaikan itu penting. Sehingga islah itu harus kita lakukan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, yang selalu harus berubah ke arah yang lebih baik. Jangan sampai tahun baru ini hanya ditandai dengan stagnasi atau kemandekan berpikir, kemandekan bersikap dan bertindak, sehingga apa yang kita lakukan itu sama saja dari tahun ke tahun, dan ini merupakan kemandekan yang menandai bahwa kita itu menjadi orang yang merugi. Dan bahkan kalau dikatakan kita ini semakin buruk, bahwa kita ini dikatakan Rasulullah menjadi orang yang bangkrut. Bangkrut dalam pengertian kita ini sudah tidak mendapatkan apa-apa dan bahkan kehilangan banyak hal. Seharusnya dari tahun ke tahun kita akan mengalami perubahan yang lebih baik. Jangan sampai tahun baru ini hanya menjadi euforia tanpa makna, apalagi di tengah gegap gempitanya dunia yang sedang carut marut, morat marit akibat krisis yang berkepanjangan, terutama yang sekarang ini menjadi sesuatu yang memprihatinkan banyak orang, yaitu krisis yang terjadi sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Saya selalu mengatakan bahwa sekarang akibat dari adanya pandemi COVID-19 itu banyak sekali. Ya, akibat buruk itu saja yang saya maksudkan. Secara ekonomi kita akan melihat terpuruknya masyarakat secara ekonomi. Dan kalau kita bicara tentang sosial budaya, sosial pendidikan, sosial politik, dan bahkan dalam beberapa yang lain, itu kita juga akan mengalami penurunan yang luar biasa. Ya, gejala umumnya orang mengatakan gini, sekarang ada krisis, namanya krisis kesehatan. Banyak orang sakit. Ya, orang boleh berdebat, tetapi faktanya memang ada orang yang sakit. Dan rumah sakit juga kebanjiran pasien. Para dokter juga kewalahan menangani pasien. Nah, memang COVID ini menjadikan banyak hal berubah. Saya tidak akan berbicara tentang COVID-nya karena saya bukan orang yang tahu ilmunya. Nah, kembali pada semangat atau spirit Muharram. Alangkah indahnya jika Muharram tahun ini kita jadikan sebagai permulaan untuk merefleksikan
kehendak Allah di muka bumi agar kita itu betul-betul menjadi khalifah fil ard yang berkualitas. Kita ini punya dua posisi, sebagai abdun dan sebagai khalifah. Sebagai abdun kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh untuk bisa menjadi pengabdi Allah subhanahu wa ta'ala, penyembah Allah yang betul-betul bersikap tauhid dalam menyembahnya. Tetapi dalam hal yang terkait dengan kekhalifahan kita harus bisa memerankan diri untuk menjadi orang yang memakmurkan bumi. Mari kita satukan visi bersama dan kita dudukkan kepentingan-kepentingan parsial kita, kepentingan individu kita untuk bicara tentang kepentingan-kepentingan kolektif kita. Bersama-sama kita maju. Dan di dalam peristiwa hijrah, kita harus bisa melihat bahwa ketika Rasulullah merajut tali ukhuwah, itu luar biasa. Bagaimana pribadi-pribadi kaum Ansor dan kaum Muhajirin dipersatukan. Bagaimana kekuatan ukhuwah Islamnya itu bisa menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Tampilnya nilai luhur dari Islam yang menjadi semangat untuk berubah itu betul-betul menyemangati kaum Ansor dan Muhajirin yang kemudian mereka bersendiri untuk melahirkan sesuatu yang luar biasa. Dan endingnya adalah kemenangan di Fathu Makkah. Perubahan-perubahan yang terjadi di Madinah itu luar biasa, dan pada saatnya Madinah itu menjadi potret kehidupan yang ideal untuk bisa kita katakan sebagai contoh terbaik bagaimana kita hidup di tengah masyarakat yang majemuk. Rasulullah berinteraksi dengan berbagai kabilah yang berbeda, berinteraksi dengan kaum Yahudi dan kaum Nasrani, dan Rasulullah berhasil membangun kerjasama yang luar biasa untuk melahirkan tindakan-tindakan dalam bermuamalah yang luar biasa, yang pada akhirnya melahirkan sesuatu yang luar biasa untuk membangun kota Madinah yang pada saatnya bisa menjadi contoh kehidupan yang ideal. Tentu saja dalam masalah ubudiyah menjadi sesuatu yang luar biasa juga, karena semangat tauhid di dalam beribadah umat Islam pada saat itu mengelora betul, karena Rasulullah mendakwahkan Islam itu dengan semangat yang betul-betul bisa memberikan kontribusi yang luar biasa pada umat Islam pada waktu itu, sehingga umat Islam itu menjadi orang-orang yang ubudiyahnya luar biasa, muamalahnya juga luar biasa, semangat beribadahnya luar biasa, dan semangat untuk bermuamalahnya luar biasa, sehingga melahirkan perubahan-perubahan yang luar biasa. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ketika saya membaca kembali surat Ali Imran ayat 110 itu terhentak gitu. Bagaimana keimanan itu harus menjadi fondasi yang sangat kokoh yang bisa melahirkan sesuatu yang luar biasa. Semangat transendensi untuk menjadikan kita itu lahir menjadi orang yang beriman, itu akan harus menjadi fondasi yang kokoh untuk melahirkan amar ma'ruf nahi munkar dalam pengertian yang luas. Bagaimana proses humanisasi dan liberasi itu harus terjadi pada saatnya melahirkan kegiatan-kegiatan yang bermakna untuk diri kita, sehingga semakin lama kita akan semakin jadi baik dan kita akan menjadi umat yang disebut sebagai khair ummah. Bagaimana kita bisa melakukan kegiatan tolong-menolong sehingga orang-orang yang lemah tertolong oleh orang-orang kuat, orang-orang yang kuat itu punya kesadaran untuk menolong orang-orang yang lemah, sehingga tumpuan harapan pada orang-orang yang kuat itu betul-betul terjadi pada saat itu. Orang-orang yang lemah dan terlemahkan itu menjadi orang-orang yang sedemikian rupa tertolong untuk kemudian bangkit jadi orang yang kuat karena pertolongan orang-orang yang kuat. Manusia-manusia yang punya kekuatan yang luar biasa, yang betul-betul powerful, tidak justru menjadikan kekuatannya untuk menindas kaum yang lemah, dan kaum yang lemah itu benar-benar bisa menjadi kaum yang tertolong karena semangat menolong orang-orang yang kuat untuk menolong orang-orang yang lemah, untuk menjadi orang-orang yang kemudian kuat karena pertolongan mereka orang-orang yang kuat itu. Contoh permasalahan umat yang sangat harus kita perhatikan itu adalah bagaimana ketika kita melihat orang-orang miskin. Secara ekonomi mereka harus tolong dengan kegiatan zakat yang berkelanjutan, kegiatan infak sedekah yang berkelanjutan, dan betul-betul kita harus punya konsep untuk memberdayakan mereka dengan infak, sedekah dan zakat itu secara berkelanjutan. Demikian juga kalau kita melihat ada kebutuhan, bagaimana semangat intelektual itu harus muncul, tumbuh dan berkembang sedemikian rupa sehingga kaum intelektual itu menjadi orang-orang yang bisa mencerdaskan orang-orang yang secara intelektual masih lemah untuk menjadi mereka yang kuat secara intelektual karena proses interaksi yang betul-betul baik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja kalau kita kembangkan itu bisa bermacam-macam. Tapi momentum hijrah itu harus menjadi momentum yang bisa menguatkan keimanan kita dan kemudian menumbuhkan amar ma'ruf nahi munkar
dengan semangat yang menggebu-gebu, bukan karena euforia, tapi karena semangat yang tertata yang kemudian melahirkan tindakan untuk menuju kemaslahatan umat yang lebih substantif. Dan lebih lanjut, Muharram itu harus menjadi momentum untuk meningkatkan etos diri, baik ukhrawi maupun duniawi, dan kita harus punya kemauan untuk berbenah diri dari segala macam hal yang kita harus benahi, dan pada saatnya apapun kelemahan dan kesalahan kita coba untuk kita kikis, kemudian kita membenahi diri untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dan hakikat hidup itu adalah berubah ke arah yang lebih baik. Ketika orang tidak lagi mau berubah ke arah yang lebih baik, orang itu bagaikan mati, karena pada saatnya mereka tidak lagi menjadi manusia-manusia yang bermakna. Para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Mari di dalam bulan Muharram itu kita temukan kembali semangat untuk membangun keimanan yang lebih kokoh. Kita gali potensi kita untuk melahirkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan banyak orang yang berinteraksi dengan kita, dan pada saatnya kita hanya akan menjadi orang yang baik kalau kita itu betul-betul punya semangat untuk memperbaiki keadaan. Manusia terbaik adalah manusia yang punya semangat untuk memperbaiki diri dan memperbaiki keadaan. Anfa itu yang lebih penting adalah bagaimana kita memberikan kemanfaatan di sini dan pada saatnya kita hidup, dan pada saatnya mudah-mudahan dengan apa yang kita miliki kita menjadi orang yang betul-betul menjadi orang yang punya spirit untuk berubah ke arah yang lebih baik dan melakukan perubahan yang lebih baik. Dan itulah semangat amar ma'ruf nahi munkar yang harus kita jadikan sebagai semangat untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dengan fondasi keimanan yang kokoh. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.